Oke, kita akan bahas lagi tentang dunia persensoan. Kali ini juga meramu dari banyak pertanyaan. Bang, saya udah rakit ulang. Tadinya susahnya nyala, kata abang rakit ulang. Saya udah rakit ulang, pasang, dinyalain susah. Padahal karbunya udah bener bang, soalnya karbunya saya tes di mesin lain hidup. Nah terus kompresinya ada bang, apinya ada, BBM ada, tapi kok masih susah hidup. Nah ini yang lebih spesifik semua saya bahas adalah tentang kompresi. Ini banyak yang salah mengerti, dan karena minimnya pengalaman atau minimnya mencoba berbagai macam jenis sensor, sehingga apa, dia tidak mengetahui setiap mesin itu kompresinya seperti apa sih rasanya. Ada yang malah mengeluh, kok sensor saya tarikannya berat banget, itu malah mengeluh. Nah ini yang saya spesifik bahas adalah kenapa sensor saya loyo, kenapa sensor saya susah hidup loyo. Nah itu dia. Nah, ini jadi penyebab sensor salah satunya loyo adalah kompresinya lemah. Kompresi lemah itu seperti apa bang? Nah ini dia. Ini yang membuat agak sulit takarannya gimana. Jadi agak sulit kalau Anda minim pengalaman, maka akan merasa ini kompresinya sudah bagus atau tidak. Kalau Anda memang minim pengalaman, belilah alat seperti ini. Ini adalah kompresi tester. Ini dipasang di lubang busi. Businya copot, ini dipasang, ya, jangan pakai obeng, ini pakai tangan aja. Lalu diselah. Kalau mesin dengan kompresi bagus, biasanya 5-7 kali selah langsung jek, macet dia. Itu yang bagus ya, 4, bahkan ada 4, rata-rata 5, ditarik lagi udah nggak mau. Karena apa? Penuh udah kompresinya. Biasanya kalau yang kondisi seperti itu kompresinya rata-rata 160 PSI. Jadi di sini ada beberapa angka. Jadi yang rata-rata 160 atau biasa ditunjukkan di angka 12 ya, 11 atau 12. Itu normalnya sensor. Bahkan beberapa sensor saya kompresinya bisa sampai 180. Saking kerasnya, saking padatnya ya. Nah kalau nggak punya ini yang repot. Barometernya kalau sensor itu kompresi normal 150 ya, normal. 130 aja masih bisa hidup, tapi loyo. Nah ini saya contohkan ya. Kompresi yang kencang tuh seperti apa? Nah ini saya contohkan yang kencang dulu nih, yang padat sekali. Memang di sini ada tombol rilis kompresi ya. Tapi kalau ini dipencet memang enteng dan bunyi ces. Tapi kalau ini dimatikan, ini yang kompresinya Anda tidak akan mudah narik dengan kondisi begini. Iyalah. Beratnya minta ampun. Ini yang kompresinya bagus. Ini pernah saya ukur di 165. Iyalah. 160 lah kalau salah nih. Nah, itu yang berat, kompresi itu berat. Anda nggak akan bisa nahan. Contoh lagi, misalnya yang ini Cina. Ini nggak ada kompresi rilisnya. Iyalah. Ini beratnya minta ampun. Anda butuh tenaga. Kalau dengan posisi seperti ini Anda narik, butuh tenaga. Itu mesin kompresi bagus ya.
Lalu yang loyo seperti apa? Ini loyo nih. Ini saya matikan ya. Kalau diaktifkan enteng sekali. Tapi kalau saya matikan kompresinya, nah ini loyo. Ya. Kalau Anda punya mesin steel, lalu kok diginikan gampang, kayak gini, ini loyo, walaupun nyala. Contoh ya, saya nyalakan. Ya, habis. Ini sangat loyo walaupun hidup. Ya. Ya. Kalau Anda punya sensor terus nariknya begini gampang, itu sangat loyo. Ada lagi nggak ya? Ini sudah agak, ya, sudah agak. Ini. Tapi masih bisa diandalkan. Ini yang sejenis yang sama-sama 440. Wah, ini beda sekali. Tipenya sama. Ini enteng, ini ini dengan ini jelas kompresi padat ini. Lalu yang jadi pertanyaan, apa yang menyebabkan kompresi loyo ya? Oke, saya jelaskan kenapa kompresi bisa loyo. Yang pertama, yang mudah dicek. Yang pertama yang mudah dicek adalah piston. Anda bisa cek dari lubang knalpot. Copot lubang knalpot, copot knalpot, lalu tarik sambil diintip. Ada baret nggak? Ya. Kalau baretnya cukup parah, banyak baret, maka itu yang menyebabkan kompresinya loyo. Bisa jadi ring sehernya sudah aus. Ya. Jadi kalau Anda melihat baretnya halus, di gesek-gesek tangan masih nggak begitu terasa, maka untuk meningkatkan kompresinya lagi, Anda bisa ganti ring sehernya, ya, ring pistonnya, ganti aja. Coba apakah nanti ada peningkatan atau tidak. Dan juga harus dicek boringnya ya. Boringnya dirasakan dengan tangan aja, apakah ada garet-garet yang terasa gitu ya. Kalau masih istilah kata masih ada halus-halus tapi dikit-dikit terasa dikit, Anda bisa amplas dengan amplas seri 2000 ya. Dengan amplas seperti ini yang tingkat kehalusannya 2000 ya. Itu untuk menghaluskan lagi boringnya. Itu aja. Jadi satu, cek di lubang knalpot, lihat sekernya. Itu yang menyebabkan kompresnya loyo. Yang kedua adalah seal ya. Seal itu seperti apa? Ini seal seperti ini seal. Ya. Ini contoh seal ya. Ini yang menyebabkan kompresi loyo, seal.
biasanya seal ini tandanya kalau dia sulit nyala, biasanya seal ini bocor. Tapi kalau seperti ini masih mau hidup, dia bocornya halus sekali, bocornya halus banget. Nah, ini seal. Seal itu bisa menyebabkan kompresi loyo. Jadi seal itu posisinya di mana sih? Nah, ini seal itu posisinya di sini untuk mengganti ini seal. Ini seal bagian magnet ya. Ada dua seal itu, di satu lagi bagian, nah ini harus dibuka, nanti ada seal lagi. Jadi dua, kiri kanan. Jadi itu yang diganti seal. Cara gantinya ya Anda bisa lihat di YouTube banyak. Dicongkil di apa gitu. Jadi kalau seal itu kalau sudah dibuka jangan dipakai lagi, nggak bisa dipakai lagi. Jadi harus beli yang baru. Seal itu kadang-kadang kiri kanan ya, karena kiri kanan itu kadang-kadang berbeda. Ada yang kiri kanan sama, ada yang berbeda. Nah, jadi itu seal. Selain piston, seal. Lalu apalagi yang membuat dia lemah? Ya, apa kompresinya lemah? Adalah baut boring ya. Ya, Anda pastikan nih baut 4 boring ini tidak dol atau tidak kendor ya. Kalau dia suka kendor, sudah dikencengin tapi kendor sendiri, Anda bisa pakai lem Locktit ya. Lem Locktit ada itu yang buat khusus baut 459 apa 496 apa berapa gitu kan, ada nomornya, nanti Anda baca aja, cari di online banyak. Jadi di lem di bautnya, lalu sambil di baut itu kencang. Jangan yang permanen, ada yang permanen nanti kalau dibuka nanti patah bautnya. Jadi yang bisa dibuka itu baut. Jadi kompresi lemah, piston, seal, baut, itu yang intinya pokok dari lemahnya kompresi. Bisa juga di packingnya ya. Jadi antara boring dengan blok body ini ada packing ya, atau packing blok sekalipun ya. Itu juga bisa menyebabkan kompresinya lemah. Kalau Anda merakit sendiri, maka kemungkinan juga packing ini yang lemah. Anda bisa menggunakan silikon packing yang seperti ini, yang memang buat temperatur tinggi ya, high temperature. Bisa pakai ini warna merah, bisa yang pakai abu-abu ada. Nah itu bisa supaya dia tidak loss angin ataupun bocor angin ya. Nah, jadi ada 4 itu: piston, seal, baut, packing ya. Itu yang membuat kompresi loyo. Kalau kebocoran manifold itu biasanya nanti masalah performa mesin ya. Tapi itu minimal itu. Kalau Anda sudah rakit dengan presisi yang bagus, di packing yang benar, piston sudah dipastikan bagus, maka di baut yang kencang, maka hasilnya seperti ini ya. Ditarik, walah, kerasnya minta ampun ya, keras. Jadi Shenso kalau tarikannya berat, berarti kompresinya masih bagus. Oke, itu ya. Jadi buat pelajaran, semoga ada manfaatnya. Silahkan cek Shenso Anda masing-masing.
kompresinya masih oke apa sudah lemah, apa sama sekali tidak nyala itu ya. Mungkin itu penyebabnya. Terima kasih sudah menonton.